Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbalul Khairi. Jadi saya di sini akan membahas studi kasus Material Requirement Planning atau MRP dengan tema Snackbox. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas di UTS. Oke, mungkin kita lanjut. Oke, jadi kita memiliki sebuah soal yang dimana diketahui produk Snackbox ini atau D ini memiliki struktur produk yang dimana ada komposisi bahan kue A sebagai kue, B ini sebagai aluminium dan C sebagai makanan ringan. Nah, di sini ada beberapa soalnya, kasusnya yang dimana kue ini memiliki persediaan di tangan sebesar jumlah 80 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan keempat sejumlah 30, bulan ke-8 70, serta stok aman sejumlah 10, dan lead time-nya 2 bulan. Sedangkan bahan baku air minum atau B memiliki persediaan di tangan sejumlah 103, dengan waktu lead time-nya 1 bulan dan stok amannya 25. Untuk bahan baku makanan ringan atau C, direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan keempat sejumlah 65 dan bulan ke-7 sejumlah 40, dan pada bulan ke-10 sejumlah 75 dengan waktu lead time-nya 1 bulan. Nah, untuk bahan baku komponen Snackbox D, itu diketahui permintaan independen selama 12 bulan sebagai berikut, yang mana ada bulan 1 sampai bulan 12 itu ada permintaan independennya. Nah, serta memiliki persediaan juga nih, ada tambahannya dengan sejumlah 25, dan terdapat rencana penerimaan pada bulan ketiga itu ada 40, dan bulan ke-7 sejumlah 76, dan waktu lead time-nya 1 bulan. Nah, bahan baku ini, kue, air minum, makanan ringan, dan snackbox, itu punya biaya penyimpanan sebesar Rp350 dengan biaya pemesanan Rp1.500. Untuk pertanyaannya, tentukan nilai kebutuhan bersih pada waktu pemesanan atau offsetting untuk komponen bahan baku snackbox untuk 12 bulan ke depan. Untuk yang kedua, dengan menggunakan metode EQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku snackbox D dan bahan baku kue sebagai A. Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode load for load, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku air minum atau B dan bahan baku makanan ringan atau C. Nomor 4, tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengolahan bahan baku kue atau A, air minum sebagai B, makanan ringan sebagai C, dan snack box sebagai D. Yang terakhir, menggunakan expression atau bill of material untuk pemesanan bahan bakan kue, air minum, makanan ringan, dan snack box. Oke, mungkin kita akan langsung jawab ke pertanyaan pertama, yaitu komponen bahan baku snack box D untuk 12 bulan. Mungkin ini kurang jelas, mungkin kita pindah aja ke Excel. Jadi, ini dia di Excel. Oke, jadi untuk yang netting offsetting barang D, itu kita memerlukan tabel kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan, persediaan di tangan, kebutuhan bersih, dan offsetting atau rencana pemesanan. Nah, jadi kita bisa mengambil datanya itu di soal ini, di bagian D. Itu kita memiliki permintaan independen nih, dari bulan 1 sampai bulan 12. Jadi kita memiliki satu periode itu 1 tahun di bagian D ini. Oke, kita masukin semua angkanya dari bulan 1 sampai bulan 12. Setelah itu, kita dapat persediaan di tangan nih sejumlah 25, dan penerimaan pada bulan ketiga itu 40, dan bulan ke-7 itu sebesar 76 dengan lead time-nya 1 bulan. Oke, berarti kita menambahkan persediaan di tangan itu 25, bulan ketiga itu ada 40, dan bulan ke-7 ada 76. Untuk cara menghitung kebutuhannya, itu kita harus di mana ada kebutuhan kotor, dikurang jadwal penerimaan persediaan, dan dikurang persediaan di tangan. Nah, pada bulan pertama, itu kita hanya aja kebutuhan kotor dan persediaan di tangan. Maka, 74 akan dikurang dengan 25, hasilnya 49. Selanjutnya, pada bulan kedua, kita tidak memiliki jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan. Maka hasilnya tetap sama, 95. Pada bulan ketiga, kita menerima nih persediaan
penerima persediaan sebesar 40. Maka 100 kebutuhan kotornya dikurangi nih dengan jadwal penerimaan persediaan. Maka hasilnya 60. Sampai bulan ke-6 kita tidak ada menerima apa-apa nih. Ada penerimaan persediaan atau sisa persediaan di tangan. Maka kebutuhan kotor akan langsung diturun nih ke kebutuhan bersih. Nah, pada bulan ke-7 kita memiliki jadwal penerimaan persediaan sebesar 76 yang dimana lebih besar nih dari kebutuhan kotor yang sebesar 59. Maka kita ada sisa sebesar 76 dan kebutuhan bersih kita tulis sebesar 0. Nah, pada bulan ke-8 karena kita masih ada sisa 17 ini dari periode ke-7 atau bulan ke-7, maka kebutuhan kotor ini dikurang dari persediaan di tangan pada sebelumnya. Maka hasilnya 52. Nah, pada periode ke-9 sampai ke-12 tidak ada sisa lagi. Maka kita mendapatkan kebutuhan bersih dari bulan 1 sampai bulan 12 sebesar ini. Nah, untuk offsetting atau rencana pemesanan, kita memiliki waktu lead time-nya 1 bulan. Maka, dari kebutuhan bersih ini, dari bulan 1 sampai bulan 12 ini, dia akan dimunduri selama 1 bulan. Jadi, seperti ini. 49 itu kebutuhan bersihnya pada bulan pertama, maka rencana pemesanannya harus dilakukan pada bulan ke-12. Nah, selanjutnya seperti kebutuhan bersih di bulan kedua itu 95, maka kita taruh di bulan pertama. Dan itu seterusnya sampai ke bulan 12. Jadi seperti ini, total seluruh dari offsetting barang snack box atau barang D. Oke. Yang kedua, itu menggunakan metode EOQ pada komponen bahan baku D dan bahan baku A. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, untuk mencari bahan baku komponen EOQ untuk load ini, kita memerlukan namanya adalah kebutuhan bersih. Nah, untuk mencari EOQ, itu kita membutuhkan kebutuhan bersih dari netting dan offsetting barang D. Nah, kita pindah lagi ke Excel biar lebih jelas. Karena kita sudah mendapatkan ini kebutuhan bersih, ini pada bulan 1 sampai bulan 12, maka kita pindahkan ke sini, bulan 1 sampai bulan 12. Nah, untuk mencari ukuran lot, itu kita memerlukan rumus EOQ, yang dimana itu akar dari 2 dikali D atau total kebutuhan, dikali K itu biaya pemesanan dibagi H, biaya penyimpanan. Nah, yang kita ketahui di dalam soal, itu kita ada biaya penyimpanan sebesar 350 dan biaya pemesanan 1.500. Nah, dan di D itu adalah biaya dan D itu adalah total kebutuhan. Maaf. Jadi kita menyumblahkan semua angka dari bulan 1 sampai bulan 12 ini. Nah, itu cara nyarinya kita kalau misalnya di Excel, kita tinggal aja sum, buka kurung, tinggal kita ini. Oke, sama ya, 876. Oke, nah, jadi 876, kita buka kalkulator untuk lebih memastikan saja. Itu 876, itu kita kali 2 dulu. Terus dikali K atau biaya pemesanan itu sebesar 1.500. Terus dibagi salah 876 dikali 1.500 dikali 2 dibagi H, biaya penyimpanan sebesar Rp350 dibagi 350 di akar 2. Oke, maka hasilnya adalah 86,6852. Kita bulati menjadi 87. Nah, untuk 87. Jadi, untuk perhitungan EOQ itu, kita akan melakukan namanya pemesanan setiap kebutuhan bersih jika kurang. Nah, kita memesan di pada periode pertama karena masih kosong, itu ukuran lotnya. Jadi kebutuhan bersih dikurang ukuran lot dikurang kebutuhan bersih, maka hasilnya persediaan.
Jadi 87 dikurang 49, hasilnya 38, sampai seterusnya. Nah, kebetulan pada bulan periode ke-7 ini, kita tidak ada memerlukan kebutuhan bersih. Maka ukuran lotnya itu kita tidak perlu memesan. Dan di bulan 9 juga, ini kita masih ada sisa sebesar 85, sisanya 85. Jadi 85 dikurang 65, sisa 20. Nah, ada unik juga nih di bulan ke-11. Karena kita punya persediaan 6 dan ukuran lotnya itu 87, kita masih belum mencukupi nih kebutuhan bersih sebesar 98. Maka ukuran lot harus dibeli lagi sebesar 87 lagi. Nah, maka seginilah hasil dari EOQ untuk produk snackbox dan total persediaannya sebesar 613. Oke. Nah, selanjutnya kita bagian A atau bahan baku kue A. Nah, kebetulan untuk bahan baku kue A, kalau kita ketahui ini, A itu didapati dari C, dan C itu didapati dari D. Maka kita harus nentuin nih netting dan offsetting untuk bagian barang C nih. Dan perhitungan kebutuhan besi untuk bahan baku A itu terdapat keterkaitan langsung dengan komponen lain dalam struktur produk, yang dimana makanan ringan C. Nah, hal ini disebabkan rasio dalam bill of material di mana 1 unit makanan ringan itu membutuhkan 2 unit kue. Dan karena itu kita harus mencari nih netting offset dan offsetting barang C terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk mencarinya dan kita tidak memiliki bahan baku independen selama 12 bulan karena dia termasuk bill of material. Jadi untuk mendapatkan netting dan offsetting barang C itu kita memerlukan dari kebutuhan bersih offsetting dari barang D. Maaf ya, saya ulangi, untuk mendapatkan kebutuhan kotor netting dan offsetting barang C ini, itu kita harus memerlukan offsetting dari barang D atau snackbox. Nah, dari periode yang dimiliki oleh barang snackbox ini, itu dari periode ke-12 sampai bulan ke-12. Periode bulan 12 sebelum dan periode 12 sampai sekarang. Nah, kita memasukkan semuanya seperti ini. Semuanya. Ini kita copy semuanya dari 49 sampai 88. Ini kita masukin di kebutuhan kotor. Setelah itu, apakah ada tambahan untuk di bagian C? Rupanya ada. Nah, untuk bahan baku makanan C ini dia memiliki yang sudah dipesan pada bulan keempat sebesar 65 dan bulan ke-7 40. Bulan ke-10 ada 75. Lead time-nya 1 bulan lagi. Oke. Jadi kita memasukkan ada 1, ada 2, dan ada 3. Oke. Jadi kita ada penerimaan barang di bulan ke-4, bulan ke-7, dan bulan ke-10. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk cara menghitungnya itu kita tinggal kurangkan saja di bulan ke-12 karena kita nggak ada persediaan di tangan sama jadwal penerimaan, tidak ada apa-apa pengurangannya. Nah, di bulan ke-4 ada jadwal penerimaan nih sebesar 65. Maka 101 ini, kebutuhan kotor ini, dikurangi dengan jadwal penerimaan persediaan sebesar 36. Sudah habis, tidak ada apa-apa lagi, kita lanjut sampai ke bulan ke-7. Bulan ke-7 ada penerimaan sebesar 40. Nah, jadi kebutuhan kotor dikurang lagi nih dengan jadwal penerimaan, sisa 12. Dan tidak ada sisa lagi sampai ke bulan ke-10. Kita menerima sebesar 75 dan persediaan di tangan tidak ada, maka kita langsung aja kurangin kebutuhan kotor sama jadwal penerimaan, sisa 23. Dan seterusnya. Nah, kita setelah mendapatkan kebutuhan bersihnya, kita mencari offsettingnya atau rencana pemesanannya. Karena di bagian
barang makanan ringan ini lead time-nya 1 bulan, maka kita undur 1 bulan untuk di rencana pemesanannya. Oke. Selanjutnya kita mencari bagian A. Nah, untuk menghitungnya sama seperti sebelumnya, kita mengambil offsetting dari barang C ini atau makanan ringan untuk di kebutuhan kotor di kue. Nah, kita tinggal ambil saja semuanya yang dari periode bulan 11 sebelum sampai periode sekarang di bulan ke-12. Nah, kenapa ini angkanya berbeda dengan angka yang ini? Karena bill of material yang dimiliki A ini itu untuk menghasilkan C itu memerlukan 2A. Maka dari itu, kita untuk offsetting di bagian A ini kita kali 2. Maksud saya offsetting yang C ini, yang dihasilkan C ini, untuk di kebutuhan kotor ke A, itu dikali 2. Jadi kayak 49 nih. 49, 95, 60. Kita ambil aja 3 angka di depan. Nah, 49 itu kalau dikali 2, itu adalah 98. Nih, saya hapus saja biar lebih jelas. Hop. Delete, kita delete. Kita delete. Delete. Oke, kita copy semua. Kita copy ini, copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl 49, ini sorry, sama dengan ini dikali 2. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, kita udah dapat nih kebutuhan kotornya. Oke, selanjutnya yang kita ketahui itu dia punya sebesar 80 di tangan. Di bulan keempat ada sejumlah 30 tambahan dan bulan ke-8 ada 70. Dan dia punya safety stock atau stok aman sebesar 10 dan lead time-nya 2 bulan. Oke. Jadi kita udah dapat kebutuhan kotor, ada persediaan di tangan, terus ada tambahan persediaan di bulan keempat, bulan ke-8. Oke. Jadi kita sama seperti sebelumnya, kita tinggal kurangin aja nih kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan atau persediaan di tangan. Nah, jadi untuk pada periode bulan ke-11 ini, kita ada 8 nih. Ada 98 dikurang 80 nih, mana kebutuhan kotor dikurang persediaan di tangan. Hasilnya 18. Nah, setelah kita mendapatkan kebutuhan bersih 18, nah, di soal kita ada namanya safety stock. Nih, safety stock atau stok aman. Sejumlah 10. Jadi, setiap melakukan pemesanan, maka kita akan menambahkan 10 stok. Maka yang kita dapatkan hasilnya sebesar 28. Nah, seperti ini, di periode bulan 12, kita memesan, kita nggak ada penerimaan persediaan atau persediaan di tangan. Karena kita melakukan pemesanan, kita tambah lagi nih 10. Jadi setiap melakukan pemesanan, dia akan menambah 10 di kebutuhan bersihnya, karena dia ada safety stock. Nah, sama nih, kita di bulan keempat nih, ada penerimaan persediaan sebesar 30. Seperti biasa, kebutuhan kotor dikurang penerimaan persediaan. Kita tinggal kurang, dapat hasilnya, kita tambah 10. Hasilnya 154. Nah, pada bulan kelima, kebetulan kita nggak ada nih kebutuhannya. Maka dari itu, kita tidak memerlukan tambahan safety stock. Karena dalam netting dan offsetting barang A atau kue ini, kita nggak ada melakukan pemesanan. Maka safety stock-nya tidak ada. Nah, kita hitung sampai bulan ke-12. Oke, kawan-kawan. Nah, setelah itu kita tentuin nih offsetting atau rencana pemesanan. Nah, kebetulan pada kue ini kita memiliki lead time-nya ini sebesar 2 bulan, kawan-kawan. Maka dari itu, untuk pengurangannya itu kita pindahin sebesar 2 bulan. Contohnya seperti ini. Untuk kebutuhan bersih dari bulan 11 sampai bulan 1 aja nih, biar gampang nih. Yang dimana bulan 11 itu 28, bulan 12 itu 200, bulan pertama yaitu 130. Nah, karena lead time-nya itu 2 bulan, kita undur aja nih, mundur ke 2 bulan. Jadi, kebutuhan bersihnya di bulan 11 itu ditaruh di
bulan ke-9. Selanjutnya bulan 12 itu ditaruh ke bulan 10 dan bulan ke-1 itu ditaruh ke di bulan 12 ini. Nih, contohnya nih 28 dia akan masuk ke sini ke periode 9. 200 itu masuk ke periode 10 dan periode ke-1 dimasukin ke 130. Oke. Oh, bahan baku kue A. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke untuk mencari ini EOQ untuk A. Oke, EOQ untuk A. Seperti ini, mungkin gambarnya kurang terlalu jelas. EOQ untuk A. Oke, kita geser ke kanan. Oke. Nah, seperti biasa, karena kita udah dapat kebutuhan bersihnya ini, maka dari itu kita hanya memerlukan kebutuhan bersih. Nah, kebetulan EOQ itu membutuhkan ada total kebutuhan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan. Biaya pemesanannya 1.500 dan biaya penyimpanannya Rp350. Dan total kebutuhannya itu kita ambil dari sebelumnya yang kita cari. Dan kita ambil saja nih periode satu periode penuhnya aja, yang dimana bulan 1 sampai bulan 12. Kita tidak ambil periode sebelumnya. Periode sebelumnya kita hilangkan saja. Nah, kita totalin semuanya. Ini kita totalin jadi sum. Terus nanti kita bagi biaya pemesanan dikali 2. Terus nanti dibagi biaya penyimpanan di akar. Maka hasilnya itu sebesar 96,838. Kita bulatin menjadi 97. Nah, untuk ukuran lotnya, untuk pada bagian periode pertama, itu kebetulan untuk ukuran lotnya tidak memenuhi kebutuhan bersihnya. Maka dari itu, kita akan melakukan 2 kali pemesanan. Dan setelah mendapatkannya hasil, itu kita ini aja pakai kalkulator, biar gampang, kawan-kawan. 97 tambah 97, kita kali 2 aja. 194, kita kurang nih, 130. Jadi, hasilnya 164, kita tambahin lagi. Dan kebetulan periode kedua juga sama, seperti sebelumnya, tidak mencukupi, karena 170 itu terlalu banyak untuk ukuran lotnya. Maka kita 2 kali pemesanan. Sampai ke bulan 12 nih kawan-kawan, kita ngitungnya. Dan untuk persediaannya seperti yang kita ketahui kawan-kawan, itu untuk mencarinya itu adalah ukuran lot itu dikurang dengan kebutuhan bersih. Dan hasilnya total persediaannya itu sebesar 621. Oke, kita lanjut untuk nomor ketiga, yaitu di mana metode load for load untuk komponen bahan baku B dan bahan baku C. Oke, karena kita tadi udah nyari bagian A dan C, netting dan forletting A dan C, kita belum nyari nih netting dan offsetting barang B atau arminum nih. Nah, kita harus mengetahui nih untuk netting offsettingnya. Seperti biasa, kita ambil dulu offsetting dari barang D. Oke, kita ambil. Terus apakah ada ketentuan tertentu? Rupanya ada nih guys, kawan-kawan. Yang dimana itu untuk build of material D ini itu sama dengan 2B. Berarti nanti bagian offsetting itu kita kali 2. Jadi di barang D ini ada 49 dan ini 49, 95, 60, 80. Maka ini akan dikali 2. Seperti ini. Jadinya seperti ini. 98, 150, 120, 160, dan sampai seterusnya. Nah, dan ada tambahan lagi kawan-kawan. Ya, di mana kita ada persediaan di tangan sebesar 103, lead time-nya 1 bulan, dan stok amannya 25. Oke. Berarti kita ada 103 nih. Terus nggak ada apa-apa. Oke, mungkin kawan-kawan tidak mengerti kenapa di bulan ke-12 ini kita tidak ada tambahan safety stoknya sebesar 25. Nah, sama seperti kasus sebelumnya di bagian A seperti ini, kayak gini. Itu dia tidak memiliki kebutuhan kotor. Kalau di bagian A itu tidak memiliki kebutuhan kotor. Nah, kalau di sini dia kebutuhan kotornya nih udah habis.
dengan di persediaan di tangan. Nah, maka dari itu, kita tidak membutuhkan safety stock, karena hasilnya di sini udah 0. Maka tidak diperlukan. Nah, lanjut pada bulan pertama, itu ada 190, masih ada sisa persediaan di tangan, 5. Nah, karena kita masih ada sisa kebutuhan bersih, kita tambahkan 25, jadi 210. Dan selanjutnya, di bulan ke-6 ini karena kita tidak ada kebutuhan, maka kita tidak perlu juga menambahkan safety stock-nya. Nah, untuk lead time-nya pada bagian barang air minum ini, itu memesan di tangan dengan lead time-nya 1 bulan saja. Maka untuk kebutuhan bersihnya ini dikurangin 1 bulan saja untuk di bagian offsetting-nya. Seperti sebelumnya, periode pertama akan ditaruh periode ke-12, periode kedua akan ditaruh ke periode 1, periode ketiga ditaruh ke periode kedua. Seperti ini, 210 ditaruh di sini. Dan seterusnya. Nah, untuk mencari load for load, oke. Nah, load for load ini unik kawan-kawan. Jadi kita nggak perlu nih nyari kayak rumus EEQ seperti sebelumnya. Karena load for load ini itu dia akan melakukan jumlah pemesanan disesuaikan langsung dengan kebutuhan bersih pada setiap periode. Artinya perusahaan hanya memesan sebanyak yang dibutuhkan pada periode tersebut tanpa menambahkan cadangan untuk periode berikutnya. Dengan cara ini, persediaan yang tersedia di gudang menjadi 0, sehingga tidak ada biaya penyimpanan yang muncul. Nah, ini kawan-kawan. Kita mencari yang B. Oke, yang B. Nah, seperti ini kawan-kawan. Dia nggak pakai rumus, jadi kalau misalnya kita tadi udah dapat nih kebutuhan bersih, kita pindahin ke semuanya, ke sebelah ke hasil perhitungan load per load B, atau air minum, itu kita tinggal kurangin saja. Jadi ukuran loadnya ini disamakan dengan ukuran bersih, dan persediaannya hasilnya 0. Dengan begini hasilnya disamaratakan semuanya 0. Gak ada pemesanan berlebihan atau pemesanan kurang. Nah, terus selanjutnya kita bagian C. Tadi B, sekarang yang C. Nah, karena kita juga udah dapat yang C tadi sebelumnya, untuk kebutuhan bersihnya pada periode 1 sampai 12, kita ambil aja dari periode 1 sampai 12. Untuk load per load untuk bagian C-nya, kita tinggal samain aja semuanya. Untuk kebutuhan bersih, itu disamain dengan ukuran loadnya. Disamaratakan, hasil semuanya 0. Oke, untuk nomor 4, itu kita harus mencari total biaya diperlukan untuk pengolahan bahan baku A, B, C, dan D. Jadi kita harus nyari nih biaya penyimpanan dan biaya pembelian untuk snack box, air minum, kue, dan makanan ringan. Nah, untuk cara mencarinya, itu kawan-kawan, itu kalau untuk biaya pemesanan, itu kita harus mencarinya itu seberapa sering load yang kita pakai dalam satu periode. Contoh di bagian D ini, kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, karena ini periode 11 ini 2 kali, dan di bulan ke-12 sekali lagi, jadi totalnya 11. Nah, setelah itu, 11 itu kita kali dengan biaya pemesanannya. Yang dimana biaya pemesanannya tadi itu adalah 1.500. Maka 11 nanti dikali 1.500. Hasilnya 16.500. Nah, untuk cara mencari biaya penyimpanan, jadi setiap penyimpanan itu seharga Rp350, kawan-kawan. Jadi kita harus menghitung total semuanya, total persediaannya ini, dikali sebesar Rp350. Maka hasilnya Rp214.550. Nah, untuk yang bagian C, kita karena tidak ada biaya penyimpanan karena kita pakai load for load, maka total biaya penyimpanan 0, tidak ada. Kita hanya perlu mencari biaya pemesanannya. Nah, biaya pemesanannya itu kita melakukan di bulan 1, 2, 3, 4, 5. Bulan 6 kita tidak ada pemesanan. Bulan ke-7 kita pesan, 8, 9, 10, 11.
Jadi kita hanya 10 kali melakukan pemesanan. Maka kita mengkalikan harga pemesanannya Lutfi itu sebesar 10 kali dikali 1.500 karena biaya pemesanannya 1.500. Di soal kita sama rata harganya. Nih, sebesar 350 nih untuk bahan bakunya. Maka dapat hasilnya sebesar Rp15.000. Kita juga hitung lagi yang untuk bagian A dan bagian B semuanya. Setelah kita mendapatkan semua biayanya, kita tinggal jumlahin kawan-kawan. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan seluruhnya dari A sampai D, dari snack box, makanan ringan, air minum, dan kue. Nah, kita mendapatkan summa totalnya itu sebesar Rp496.400. Nah, untuk nomor 4 kita udah selesai. Dan terakhir itu menggunakan model explosion atau bill of material. Tentukan waktu pemesanan offsetting untuk bahan baku kue A, air minum B, dan makanan ringan C, dan snack box D. Nah, tanpa kita ketahui kawan-kawan, itu kita udah mengerjakan sebelumnya. Karena untuk explosion merupakan proses dalam perencanaan material yang berfungsi untuk merinci kebutuhan dari tingkat paling atas, yaitu produk jadi, lalu diturunkan secara bertahap hingga ke komponen dan bahan baku penyusun yang sesuai dengan struktur Bill of Material atau BOM. Melalui tahapan ini, kebutuhan produk air dapat diterjemahkan ke dalam jumlah komponen yang lebih detail. Nah, seperti yang kita cari tadi seperti air fuel, load for load, yang kita akan sebelumnya itu harus nyari kebutuhan bersih. Nah, itu kita udah nyari kawan-kawan offsetting dari bagian B, C, dan A. Nah, jadi kita hanya memerlukan waktunya dan lead time-nya. Nah, di mana lead time untuk satu periode di makanan ringan itu satu periode atau 1 bulan. Ini salah tulis. Dan yang bagian B itu 2 periode atau 2 bulan. Dan yang A itu lead time-nya 2 bulan. Ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi, untuk bagian offsetting barang D kita udah dapat ini selama periode offsetting-nya di barang D, barang C, barang B, dan barang A. Nah, untuk seperti lead time, safety stock, dan itu kita udah hitung tanpa kita sadari kawan-kawan. Jadi, mungkin cukup sekian saja dari paparan saya. Mungkin mohon maaf bila ada kata salah. Saya tutup. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.